Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Selamat Sejahtera. siang. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Oke, hari ini masuk ke pertemuan di minggu ke-9 ya. Jadi setelah kita kemarin sudah UTS, kita sekarang masuk ke pertemuan ke-9. Kita lanjutkan materinya terkait uji asumsi. Jadi kemarin kita sudah belajar yang terakhir tentang teknik pengumpulan data. Untuk yang sekarang kita lanjutkan ke uji asumsi. Sebelumnya suara saya sudah terdengar semua? Sudah, Ibu. Oke. Ya, baik. Saya sambil share materi ya. Oke. Ini terkait uji asumsi. Jadi kemarin kan kita sudah bahas tentang teknik pengumpulan data. Saya review dulu tentang teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data sendiri itu ada beberapa ya, macam-macam teknik pengumpulan data sendiri. Itu ada beberapa, ada yang pertama angket, wawancara, observasi, dokumenter, dan penelusuran data secara online. Nah, sebelum masuk ke metode ini, metode angket dan seterusnya ini, kita harus mengenal dulu yang namanya data primer dan data sekunder. Jadi nantinya ini digunakan, ya, mata kuliah ini, statistik ini sendiri kan berhubungan, berkaitan dengan metode penelitian. Nah, di metode penelitian, statistik sendiri digunakan nanti untuk mengerjakan bab 4-nya kalian ya di skripsi. Itu nantinya bahas di bab 4 itu terkait hasil dan pembahasan kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan sendiri, hasil dan pembahasan, itu nanti untuk bab 3 itu ada namanya bab terkait metode penelitian sendiri yang di dalamnya nanti akan membahas tentang langkah-langkah kalian mengumpulkan data. Nah, sebelum masuk ke metode teknik pengumpulan data tadi, yang ada angket, wawancara, dan seterusnya tadi, kita perlu mengenal namanya data primer dan data sekunder. Secara garis besar, kalau data primer itu data yang nanti langsung kita ambil dari tempat kita penelitian. Tapi kalau untuk yang data sekunder, ini nantinya adalah data tambahan, data yang wajib kita ambil karena dia merupakan data tambahan, data yang penting untuk kita gunakan sebagai penelitian, sebagai bahan penelitian kita. Jadi kalau dikaitkan dengan judul, misal ada penelitian terkait kecelakaan lalu lintas, misalkan seperti itu ya. Ada tentang kecelakaan lalin. Misalkan seperti itu, kecelakaan lalu lintas. Nah, dari kecelakaan lalu lintas sendiri, kalau kita ngomong tentang judul ini nantinya kita perlu mengkaitkan dengan rancangan penelitian dan jenis penelitiannya dulu, kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong ke rancangan penelitian, kan kalau kita membahas terkait hasil dan pembahasan bab 4. Nah, kita perlu tahu dulu kita nanti mau menggunakan rancangan penelitian dan jenis penelitiannya apa. Ini nanti akan dibahas lebih mendalam di mata kuliah metode penelitian ya. Jadi untuk metode mata kuliah statistik ini hanya sebatas pengetahuan saja. Jadi kita nanti akan lebih membahasnya di metode penelitian kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang rancangan penelitian ini nanti akan ada 3. Yang pertama itu nanti berhubungan dengan kuantitatif, kemudian yang kedua ada kualitatif, kemudian yang ketiga adalah campuran.
campuran kayak gitu. Nah, kalau rancangan penelitian ini untuk kuantitatif sendiri, kuantitatif itu nantinya akan ada turunannya ya, itu disebut dengan jenis penelitian kayak gitu. Jadi selain kita nanti membahas tentang rancangan penelitiannya, kita akan bersinggungan ya, jadi satu, itu nantinya jenis penelitian namanya. Jenis penelitian seperti itu. Jadi kalau ada rancangan penelitian pasti akan membahas tentang jenis penelitiannya. Nah, untuk kuantitatif sendiri, jenis penelitiannya itu ada banyak, lebih dari 5, namun saya sebutkan salah satunya saja sebagai contoh nantinya. Ada deskriptif, kemudian ada eksperimen gitu ya. Eksperimen. Contohnya 2 ini. Kalau kita ngomong deskriptif, berarti nantinya itu menggambarkan sebuah data. Kalau eksperimen berarti all about terkait dengan laboratorium seperti itu. Kemudian kalau untuk kualitatif sendiri ini sedikit berbeda prinsipnya dengan kuantitatif. Kalau kualitatif biasanya digunakan di penelitian ranahnya ke kesehatan atau ke pendidikan kayak gitu. Nanti kalau untuk yang anak sipil sendiri biasanya ke kuantitatif ini. Nah, untuk jenis penelitiannya deskriptif dan eksperimen. Biasanya ranahnya ke situ. Dan juga yang terakhir adalah campuran. Campuran ini merupakan campuran dari kuantitatif dan kualitatif. Jadi sebelum masuk ke data ini sendiri, kalian harus kenal dulu rancangan penelitian dan jenis penelitian apa yang kalian gunakan nantinya sebagai acuan awal di penelitian. Kemudian baru menentukan data primer dan data sekundernya. Kamu mau menggunakan data penelitian apa primernya dan data sekundernya apa. Nah, kalau dikaitkan dengan contoh ini tadi tentang kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau untuk kecelakaan lalu lintas sendiri, ini nanti masuknya ke ranah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Seperti itu. Karena dia nantinya hanya menggambarkan data saja yang nanti akan mengemasnya. Si penulis akan mengemas kemudian menyajikan ulang dalam bentuk semacam diagram kayak gitu ya, diagram chart, diagram pie sesuai dengan klasifikasi dari kecelakaan lalu lintas. Jadi nanti bahasanya akan sedikit banyak. Jadi kalau kita ngomong kecelakaan lalu lintas sendiri ini sebagai variabel, dia akan punya turunan namanya subvariabel. Nah, daripada kalian bingung, saya akan memberi contoh secara garis besarnya saja. Nanti untuk pengenalan variabel dan subvariabel, silakan diperdalam di mata kuliah metode penelitian di semester 6 nantinya, kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini. Kalau kita ngomong data primer, itu nanti data yang kita ambil dari tempat penelitian. Jadi kita nanti akan mengambil data terkait tentang kecelakaan lalu lintas yang sudah ditulis oleh pihak kepolisian sesuai dengan tempat penelitian. Kalau misalkan kecelakaan lalu lintas di daerah Malang, misalkan Malang Kota, ya kita nanti mintanya di daerah Malang Kota, kayak gitu. Tapi kalau tempatnya beda, ya menyesuaikan nanti untuk tempatnya. Pun juga dengan data sekunder. Data sekunder ini kan data tambahan, data yang tidak tertulis ya. Jadi kalau misalkan kecelakaan lalu lintas itu nanti mau dilihat dari faktor apa saja, misalkan dari jenis tabrakan, kemudian cuacanya, misalkan seperti itu. Nah, kalau untuk data sekundernya, dia nanti akan melihat kondisi jalannya. Kenapa sih kok di jalan tersebut sering terjadi kecelakaan, misalkan seperti itu. Nah, untuk data sekunder sendiri ini biasanya kalau terkait tentang kecelakaan lalu lintas berarti kita akan melihat laju
laju harian rata-ratanya ya. Jadi LHR dari tempat penelitiannya kita kayak gitu. Nah, LHR sendiri ini biasanya kita perlu praktek, makanya dia disebut dengan data sekunder kayak gitu. Itu ya. Jadi sudah paham ya perbedaan antara data primer dan data sekunder. Jadi kalau data primer itu data yang langsung kita ambil di tempat yang akan kita gunakan untuk penelitian kayak gitu. Tapi kalau untuk itu data primer, untuk data sekunder itu data yang kita ambil dari tempat penelitian, namun butuh prakteknya kayak gitu. Itu untuk perbedaan data primer dan data sekunder. Yang nantinya juga sebelumnya berkaitan dengan ini ya, rancangan penelitian, jenis penelitian, dan seterusnya itu tadi. Oke, setelah masuk data primer, data sekunder, nanti kita baru masuk ke sini. Metode angket, wawancara, observasi, dokumenter, penelusuran data online. Ini kelima macam atau metode teknik pengumpulan data ini berhubungan dengan data sekunder. Jadi nanti kalian mau mengambil dengan metode apa kayak gitu. Misalkan untuk LHR sendiri kan perlu observasi seperti itu ya. Itu kan masuk data observasi kayak gitu. Atau kalian mau coba menggunakan wawancara, mewawancarai orang-orang sekitar. Jadi kalau wawancara kalian harus punya form terkait pertanyaan. Gitu ya. Jadi itu untuk hubungan antara metode atau macam-macam teknik pengumpulan data ini dengan data sekunder dan data primer. Gitu. Nah, untuk hari ini kita mau belajar tentang uji asumsi. Dari materi yang tadi, setelah kita mengumpulkan data, kita sudah dapat data. Sebelum kita masuk ke pengujian yang sesungguhnya, kita nanti perlu melewati uji asumsi ini. Nah, uji asumsi sendiri ini nantinya biasa digunakan kalau kita menggunakan satu metode satu software namanya software SPSS seperti itu ya. Tuh. Jadi uji asumsi itu gunanya untuk menentukan penggunaan uji statistik parametrik atau non parametrik kayak gitu. Terus kemudian pengujian dengan statistik inferensial parametrik itu mensyaratkan beberapa hal yang di awal ada uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji heterogenastisitas, dan uji multikolinearitas. Selain itu, uji statistik parametrik sendiri itu mensyaratkan data yang dianalisis harus berskala interval atau rasio. Jadi nantinya untuk uji asumsi itu meliputi ini ya, uji normalitas hingga uji multikolinearitas kayak gitu. Kelima ini tahapannya wajib dilewati. Jadi tidak boleh ada yang terlewatkan. Gitu. Namun skala yang digunakan dia nanti interval atau rasio. Jadi kalau misalkan dia nominal atau ordinal kayak kuantitatif tadi, berarti tidak perlu dilakukan uji asumsi ini. Sebab untuk uji asumsi sendiri itu biasanya digunakan untuk pengujian ini pengujian kuesionermu kayak gitu. Kan kemarin saya sudah jelaskan bahwasannya kuesioner sendiri itu nantinya melalui beberapa tahap sebelum nantinya memang benar-benar turun ke lapangan gitu. Salah satunya uji asumsi ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan enggak kuesioner, hanya pengumpulan data seperti contoh penelitian kecelakaan lalu lintas tadi, itu tidak perlu menggunakan uji asumsi ini. Nah, uji normalitas sendiri ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Jadi intinya dia mau melihat ada yang normal atau enggaknya dari hasil datanya kita kayak gitu. Nah, lanjutannya dari uji normalitas sendiri nanti bisa dilanjutkan ke uji T dan uji F kayak gitu. Untuk homogenitas itu merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih dari populasi. Jadi nantinya akan ada beberapa populasi ya di dalam uji homogenitas sendiri. Untuk uji linearitas itu tujuannya untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Ini sama dengan yang sebelumnya. Intinya dalam pengujian asumsi ini pasti akan ada lebih dari satu variabel atau dua variabel kayak gitu. Nah, untuk pengambilan keputusan dia akan memiliki syarat seperti ini. Jika nilai signifikansi atau taraf kesalahan lebih dari 0,5 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sama halnya seperti materi yang sebelumnya, bahwa saya sudah menjelaskan kalau menggunakan software SPSS sendiri, itu nantinya kita akan kita saat membuat suatu keputusan itu nanti pasti akan ada bacaan seperti ini ya. Jadi kalau nilai signifikansi lebih dari 0,5 itu pembacaannya seperti apa. Kalau kurang dari 0,05 nanti pembacaan seperti apa kayak gitu. Nah, itu semua nanti ada di buku, jadi kita tinggal mengikutinya saja. Atau nanti bisa menggunakan PowerPoint yang sudah saya berikan ini. Nanti di belakang ada runtutannya. Itu. Jadi kalau misalkan pembacaannya lebih dari 0,05, ini artinya keputusannya bisa diambil, tidak ditolak. Kalau kurang dari itu biasanya ditolak kayak gitu. Terus selanjutnya ada uji heterogenestisitas. Ini tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ini juga sama, nanti pembacaannya menggunakan grafik ya, Z-spread dan S-resip kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada multikolinearitas. Kalau multikolinearitas ini tujuannya untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi hubungan antar variabel bebas kayak gitu. Nah, kalau untuk multikolinearitas sendiri ini pakai VIF kurang dari 10 kayak gitu. Nah, kalau VIF kurang dari 10 biasanya disimpulkan data bebas dari gejala multikolinearitas dan penelitian bisa dilanjutkan. Nah, untuk pembacaannya asumsi ini nanti bisa lebih mendalam kalian baca-baca buku sesuai rekomendasi saya di pertemuan sebelumnya, bisa menggunakan bukunya Singgi Santoso, karangannya Singgi Santoso di buku statistik parametrik dan non parametrik kayak gitu. Nah, kalau untuk buku sendiri, misalkan keberatan beli di Tokamas atau di Gramedia, kalian bisa main ke toko buku Willis ya, toko buku bekas kayak gitu. Saya juga sering beli buku di situ karena lebih murah. Dan intinya kan kalau membaca buku kan bukan lihat dari covernya bekas atau enggaknya, yang penting kan dalamnya ya, pembacaannya itu. Jadi saya lebih senang sih beli yang dirilis kayak gitu. Nah, ini untuk langkah-langkah pengujian. Langkah-langkah pengujian ini nantinya kita perlu menggunakan software SPSS ya. Jadi kalau kita belum menggunakan software SPSS tersebut untuk menggunakan pengujian ini juga susah. Jadi nanti silakan kalian download software SPSS-nya, kemudian diaplikasikan di komputer kalian. Nah, terus kemudian untuk tipe versi yang digunakan di SPSS sendiri, silakan nanti kalian pilih sendiri, sebab beda tahun kadang
ada revisi dari software tersebut kayak gitu ya. Bedanya itu hanya di tampilannya saja. Kalau untuk tools-nya masih sama, hanya mungkin bedanya kalau untuk 2020 misalkan tampilannya warnanya merah, 2021 tampilannya warnanya ada hijau kayak gitu. Ya sama kayak Microsoft Word gitu. Tools-nya masih sama, cuma tampilannya aja yang beda. Nah, di sini kan juga tertulis bahwasannya kita harus menginterpretasi hasil pengujian setiap kali melaksanakan satu pengujian ya. Pengujian misalkan normalitas itu interpretasi hasil pengujiannya apa. Jadi tidak hanya berupa angka yang diperoleh, tapi kita harus membacanya juga hasilnya nanti apa kayak gitu. Ini untuk tahapannya multikolinearitas, homogenitas, heterokedastisitas, dan multiko ya. Ya, gitu. Semuanya sudah ada di sini. Nanti teman-teman tinggal mengaplikasikannya kayak gitu. Oke, itu saja terkait uji asumsi materinya. Nanti silakan jika ada yang ditanyakan, saya beri kesempatan. Silakan. Mungkin ini agak awam ya buat kalian sendiri karena masih di awal untuk statistik. Nah, saya beri waktu untuk kalian. Silakan. Jika ada yang ditanyakan terkait materi ini, uji asumsi Google Classroom, nanti kira-kira jika ada yang ditanyakan, maaf, jika kalian ingin mendownloadnya, silakan nanti di-download ya. Susah-susah gampang, karena kita memang dapatnya materi di awal ini ya, perkuliahan, di semester-semester awal perkuliahan. Jadi kita sendiri kurang begitu paham mungkin untuk teman-teman kemudian. Ya gimana lagi plottingannya seperti itu ya. Harusnya statistik itu paling enggak ya semester 6. Jadi masih ada hubungannya sama metode penelitian. Tapi ya gimana lagi karena kebijakan dari pihak prodi, statistik ada di awal, jadi mau nggak mau kita harus mengikuti. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan terkait tentang ini statistik? Nggak ada, Bu. Mungkin dari saya, Bu. Gimana? Silakan. Dari saya, Bu. Oh iya, silakan. Nah, di sini saya mau bertanya tentang apa perbedaan kualitas dari pengujian normalitas dengan SPS dan pengujian linearitas dengan SPS. Ya, jadi di awal tadi saya sudah bilang bahwasannya untuk uji asumsi itu runtutannya itu ya kayak gitu Mas, ya wajib ada 5 itu. Jadi kalau untuk perbedaan itu tidak ada karena semuanya memang digunakan. Jadi kalau tidak melewati salah satu tahapan itu nantinya bisa-bisa penelitian hasil dari penelitiannya kita itu tidak valid. Jadi kalau ditanya perbedaannya ya pasti ada bedanya, tapi cuma digunakan semua ya. Jadi kebutuhannya itu pasti akan digunakan kalau kita lebih lihat ke kebutuhannya digunakan semua kayak gitu. Untuk perbedaan dari segi penjelasan di awal pengertiannya itu sudah terlihat di situ. Oke. Gimana? Terima kasih, Bu. Ya, silakan untuk yang lain. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada, Bu. Ada. Ya, mungkin masih bingung ya terkait uji asumsi ini. Jadi nanti silakan sambil di-download, silakan kalian cari sendiri untuk
softwarenya, kemudian nanti diaplikasikan di laptop atau komputer kalian. Kita nanti coba ketemu, next pertemuan kita aplikasikan uji asumsi ini, kayak gitu ya. Jadi biar kalau tidak kita coba untuk aplikasi, pasti nanti akan bingung juga kayak gitu. Kalau misalkan kita tidak praktek, susah juga. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. Ojon.